kebun janur, memasang umbul-umbul merah, dan kanting pohon beringin. Setiap lengkung janur dijaga oleh 3 orang prajurit. Ada 20 lengkung janur yang dipasang sebelum menuju tenda. Setiap jengkal jarak antara satu tenda dengan yang lainnya dijaga 50 prajurit yang tidak terlihat. Di tenda agung ini, pusat kekuatan Ki Bagus Rangi bersembunyi, sementara di dalam para penari dan penabuh gamelan semuanya adalah prajurit Ki Bagus Rangi, seolah terlihat sibuk memainkan pertunjukannya. Strategi tersebut oleh Ki Bagus Ring, paman dari Ki Bagus Rangi, disebut gelar buaya mangap. Anakku semuanya, sebab itu jangan terburu-buru melawan. Yang di belakang tunggulah nanti. Jam 10 waktu gelap tidak terlihat. Kemudian diserang prajurit setelah sampai jam 10. Barisan orang-orang kuliah dan bantar jadi meledak. Perang kuku dikepung buaya menganga. Pasukan Ki Bagus Rangi banyak yang gugur. Begitu pula sebaliknya, Ki Bagus Rangi sendiri akhirnya berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan gabungan tersebut. Pencarian terhadap Ki Bagus Rangi oleh kolonial Belanda, Desa Bantarjati, Biawak, dan Jati Tujuh disisir dan diobrak-abrik oleh pasukan gabungan kolonial dari Batavia, Cirebon, dan Indramayu. Seluruh rumah yang ada di desa itu dibakar habis. Anak-anak berbalita juga dibawa ke Indramayu untuk dijadikan tahanan. Namun, Ki Bagus Rangi tidak ditemukan. Ada kabar dari pasukan Kemisati Indramayu bahwa Bagus Rangi ada di desa Kedong-dong. Sampai perang terjadi pada tahun 1802 hingga 1818, Kecamatan Susukan Cirebon. Mulai tahun 1802 hingga 1818, dengan alasan perang muncul, warga setempat memprotes keputusan Belanda menerapkan nilai pajak dengan nilai yang tinggi. Warga marah, nilai pajak mencekik masyarakat. Tongkati Kanoman dan Kesepuan saat itu pun keluar dari keraton dan bergabung dengan rakyat melawan penindasan Belanda. Strategi itu dikenal sebagai perang tutup kembul, yaitu memancing musuh ke perangkap. Pemberontakan di Cirebon ini menjadi perhatian serius dari Belanda, sebab pemberontakan itu mengancam Belanda di Cirebon. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Albertus Hendrikus Smith menyampaikan hal itu pada Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicholas Engelhard. Gubernur, rupa-rupanya Indramayu Cirebon ini sudah marah pada kita. Kita terancam, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menggempur mereka. Kita siapkan pasukan untuk memberi pelajaran pada mereka. Kemudian dikeluarkanlah surat perintah agar secepat mungkin mengirimkan pasukan yang dari Madura yang sudah ditempatkan di ujung timur laut Jawa. Bagus Rangi dan pasukan mendapat dukungan dari masyarakat. Setelah rakyat Karasidenan Cirebon terbangun kesadarannya, sehingga mereka bergerak bersama Bagus Rangi. Bagus Rangi mengambil ungkapan semangat dari Pangeran Cakrabuana
pendiri kerajaan Saruban untuk menyemangati pasukannya. Sebagaimana Baku telah menyatakan, sekarang berani, besok pun berani, dan kapanpun tetaplah aku berani.